Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil dari tugas pendidikan inklusif tingkat mahir. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih waktunya, terima kasih kesediaannya sudah bersedia menjadi audiens dalam tugas saya kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang penggunaan literatur abu-abu dan tes kerap dalam pendidikan inklusif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendukung praktik mengajar dan pengembangan sekolah di kelas inklusif. Oke, jadi latar belakang saya mengambil materi ini yaitu yang pertama, tidak semua sumber online memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Suatu sumber online memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik itu harus memenuhi beberapa persyaratan seperti diterbitkan dari website terpercaya atau penulisnya pakar dalam bidang itu, kemudian artikelnya sudah terbukti bisa efektif meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua, dalam kelas inklusif, guru juga membutuhkan informasi yang tepat untuk mendukung kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Jadi guru tidak asal mendiagnosis, oh ini berkebutuhan khususnya misalkan autism, misalkan slow learner, ADHD, tetapi juga harus dibutuhkan informasi pendukung yang akurat. Selain guru mengobservasi di kelas, mewawancarai wali murid di rumah, guru juga menemukan sumber yang tepat. Oh, berdasarkan observasi, kemudian wawancara, dan didukung sumber informasi yang jelas, maka hasil dari ketiga ini nanti dikumpulkan jadi satu, dapat disimpulkan oh bahwa anak ini memiliki berkebutuhan khusus, misalkan ADHD, seperti itu tujuannya. Yang ketiga yaitu terkait literatur abu-abu, memberikan informasi yang aktual tetapi perlu dievaluasi kualitasnya. Nanti kita belajar apa sih literatur abu-abu itu. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang tes kerap. Tes kerap ini suatu tes untuk membantu guru memilih sumber informasi manakah yang valid, relevan, dan terpercaya untuk digunakan dalam pembelajaran inklusif. Kemudian selanjutnya, pertanyaan utama yang diteliti. Nah, di sini sebelum saya memaparkan lebih lanjut, kita akan menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, akan kita cari jawabannya setelah presentasi ini selesai, yaitu bagaimana guru dalam memilih sumber informasi yang terpercaya, bagaimana tes kerap ini nanti membantu guru mengevaluasi artikel online atau literatur abu-abu, dan apa dampak menggunakan sumber informasi yang kredibel terhadap proses belajar siswa, khususnya pada siswa berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat, bagaimana penggunaan bukti penelitian membantu guru menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa di kelas. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan pembelajaran berbasis data dapat meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di sekolah. Kemudian ini ada pengumpulan bukti penelitian. Bagaimana saya memulai untuk mengumpulkan bukti penelitian? Yang pertama, kita menggunakan yang namanya literatur abu-abu. Literatur abu-abu ini bisa berupa artikel online, bisa
berupa studi kasus siswa, observasi kita di kelas, pengalaman guru mengajar, kemudian ada laporan pendidikan, website pendidikan, berita tentang identifikasi murid berkebutuhan khusus. Itu semua adalah contoh-contoh dari literatur abu-abu. Selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah bisa berupa tinjauan sistematis. Tinjauan sistematis itu tinjauan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman dari hasil wawancara sistematis, secara sistematis dan berkelanjutan. Kemudian dibukukan menjadi jurnal ilmiah. Selanjutnya bisa menggunakan artikel penelitian pendidikan inklusif, yaitu artikel yang diterbitkan oleh jurnal akademik. Kemudian ada strategi pembelajaran inklusif di kelas, kemudian kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, penggunaan sumber informasi yang terpercaya. Nah, itu semua bisa kita gunakan sebagai bukti penelitian. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara menggunakan tes CRAP. Jadi CRAP adalah singkatan C-nya currency atau pemutakhiran, apakah informasi terbaru. Jadi di setiap artikel atau majalah itu selalu ada kapan artikel ini diterbitkan terakhir kali, kemudian apakah sumber online atau website ini rutin dalam mengeluarkan artikel, dalam menerbitkan artikel, atau bisa kita sebut up to date. Kalau artikel ini up to date berarti website itu bisa dipercaya. Kemudian yang kedua adalah R, relevance atau relevansi. Apakah sesuai dengan topik? Misalkan kita ingin mencari literatur bagaimana cara menangani siswa berkebutuhan khusus ADHD. Maka apakah topik itu berkaitan dengan siswa ADHD? Kalau memang artikel yang kita cari itu sesuai dengan yang kita inginkan, topik yang kita cari, maka artikel tersebut bisa dikatakan relevan. Kemudian A, yang pertama authority atau kredibilitas. Apakah penulis termasuk penulis yang kredibel atau ahli di bidang itu. Yang A selanjutnya akurasi. Akurasi, apakah data akurat. Nah, biasanya artikel-artikel dalam bidang pendidikan kalau mengeluarkan artikel-artikel dalam pendidikan biasanya di sana ada apakah metodenya pernah diujikan, dan setelah diujikan apakah menimbulkan efek yang positif. Nah, kalau pada artikel itu setelah dilakukan uji coba, kemudian hasil uji cobanya mendapatkan memperoleh hasil yang positif, hasil yang diinginkan, maka artikel tersebut bisa disebut artikel yang akurat. Kemudian P yang terakhir yaitu purpose, tujuan. Apakah artikel tersebut memuat tujuan informasi yang jelas? Maksudnya, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu literatur abu-abu dapat membantu pembelajaran inklusif jika dievaluasi dengan tes CRAP. Yang kedua, penggunaan sumber terpercaya membuat pembelajaran lebih efektif dan berbasis data. Guru perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin satu atau dua. Ya. Baik, jadi literatur abu-abu tadi yaitu literatur yang digunakan dalam literatur yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, literatur ini belum melalui proses peer review. Maksudnya peer review yaitu literatur ini belum diuji, belum melakukan uji seperti dalam universitas atau kampus, belum melalui uji penelitian, direview oleh seperti ahli gitu. Jadi literatur abu-abu perlu kita kaji lebih jauh dengan yang namanya tes craft. Nah, literatur abu-abu bisa kita gunakan sebagai sumber referensi kalau sudah melalui tes craft. Contohnya literatur abu-abu selain dari artikel atau majalah dari internet, artikel abu-abu itu bisa juga berupa studi kasus atau pengalaman guru mengajar sehari-hari. Itu juga merupakan literatur abu-abu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga yang sudah saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat